Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali kepada semua pihak, terutama untuk Smart People yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk bisa belajar bersama, berdiskusi di dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khalib, ya, tapi gelar saya di depannya Dr. Khalib MPDK. Saya berasal dari Kalimantan Barat, daerah Sintang, ya, Kabupaten Sintang. Dan saya saat ini sedang bekerja di sebuah kampus negeri, yaitu di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Dan tentu saya juga memperkenalkan anak dan istri saya. Istri saya itu bernama Nur Hayati Simanjuntak, dia berasal dari Sumatera Utara. Dan anak saya hanya satu saja, namanya Javier Jatniel. Baik, mungkin demikian perkenalan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawakan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 dan 2 Petrus. Dan karena ini adalah masa-masa Paskah, ya, maka itu saya membawa tema yaitu makna Paskah, ya, makna Paskah. Karena ada banyak hal yang bisa kita gali di dalam 1 dan 2 Petrus ini, ya, bercerita mengenai bagaimana perjuangan Petrus sendiri, ya, sebagai murid Tuhan Yesus, dan bagaimana dia penuh dengan kepercayaan diri mengikuti Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia juga memiliki banyak hal, problema, permasalahan, tetapi di ending hidupnya dia begitu dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini saya ingin membawa kita kepada latar belakang daripada kitab Petrus, ya. Kita akan belajar dari 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, kitab Petrus ini adalah ditulis oleh Petrus sendiri. Ya, di dalam kitab Petrus, 1 Petrus ini adalah Petrus sendiri yang menuliskan, dan tema keseluruhan dari 1 Petrus ini adalah menderita bagi Kristus. Nah, 1 Petrus ini ditulis sekitar 60 sampai 63 Masehi. Dan surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang di mana mereka tersebar di seluruh provinsi Asia kecil. Ya, jadi surat ini disampaikan kepada orang-orang pendatang di Asia kecil. Dan tujuan dari kitab 1 Petrus ini adalah Petrus ini menulis surat pengharapan yang penuh sukacita untuk memberikan kepada orang percaya supaya mereka memiliki pandangan yang ilahi dan juga memiliki pandangan abadi bagi kehidupan di bumi. Dan yang kedua, yaitu untuk memberikan bimbingan praktis kepada mereka yang mulai mengalami penderitaan yang berat sebagai orang Kristen di dalam masyarakat kafir pada zaman itu. Ya. Dan Petrus khawatir kalau orang percaya membangkitkan ketidakkesenangan pemerintah dan nasihat mereka untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam menderita
dan tidak bersalah, benar dan luhur. Ini yang penting, yang menjadi tujuan dari kitab 1 Petrus ini. Dan kita akan belajar juga mengenai garis-garis besar dari kitab Petrus ini. Yang pertama adalah dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 1 dan 2 itu adalah salam Kristen, ya. Maka di situ dibagi lagi, ya. Yang pertama, hubungan orang percaya dengan Allah. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dan di situ berbicara tentang keselamatan oleh iman. Nah, itu tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 pasal 1 maksud saya, ayat 3 sampai yang ke-12. Dan yang kedua berbicara mengenai kekudusan karena ketaatan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan ayat 2 sampai di ayat yang ke-10, ya, sampai yang ke-10. Nah, yang ketiga itu berbicara mengenai hubungan orang percaya dengan Allah. Ya, itu di pasal 2 ayat 11 dan pasal 3 ayat yang sampai yang ke-12. Nah, oleh sebab itu selanjutnya bagian A ada tanggung jawab umum. Itu di pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Dan dilanjutkan lagi, ya, di pasal 2 ayat 3 sampai 7 itu berbicara tentang tanggung jawab rumah tangga. Nah, di dalam tanggung jawab rumah tangga ini ada 3 hal penting di situ. Yang pertama, ya, di pasal yang kedua sampai ayat 11 sampai pasal 3 ayat 1 itu berbicara tentang tanggung jawab budak terhadap tuannya. Dan yang kedua berbicara tentang tanggung jawab istri terhadap suaminya di pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sedangkan yang ketiga, tanggung jawab suami terhadap istri. Itu di pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, ringkasan yang selanjutnya berbicara tentang ringkasan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan orang percaya dan sesamanya. Ini dibicarakan di pasal yang ketiga dan ayat 8 sampai yang kedua, ya. Pasal 3 ayat 8. Dan bagian yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai hubungan orang percaya dengan Allah. Nah, ini ada dalam pasal yang kedua ayat 11 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Di situ ada tanggung jawab umum, ya. Di dalam garis besar 1 Petrus itu di pasal yang kedua di ayat yang ke-11 itu berbicara tentang tanggung jawab umum. Ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Dan selanjutnya ada tanggung jawab rumah tangga. Ya. Itu ada pasal 11, maksud saya pasal 3 ayat yang ke-7. Dan ada tanggung jawab budak terhadap tuannya. Tanggung jawab istri terhadap suaminya. Ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Dan selanjutnya lagi ada tanggung jawab suami terhadap istri. Pasal 3 ayat yang ke-7. Dan selanjutnya ada yang mengatur hubungan orang percaya dengan sesama, ya, dengan sesamanya. Itu ayat 3, pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu bagian yang kedua. Dan yang ketiga kita berbicara di dalam 1 Petrus itu, ya, garis besarnya itu yang ketiga adalah
hubungan orang percaya dengan penderitaan. Itu di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Ya. Dan itu ada poin-poinnya ya. Yang pertama A, ya bagian A-nya, ketabahan menghadapi penderitaan. Nah, di dalam ketabahan penderitaan itu ada garis besarnya lagi berbicara tentang karena berbahagialah dari menderita dengan tidak adil. Ya. Kita berbahagia dari dan menderita dari ketidakadilan begitu. Dan yang kedua itu karena teladan Kristus yang berkuasa. Di pasal 3 ayat 18, pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, dan yang ketiga itu karena urgensi pada akhir zaman. Ya, di pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-11. Nah, itu bagian yang pertama tadi. Ya, di hubungan orang percaya dengan penderitaan. Yang kedua, itu garis besarnya itu ada bersukacita dalam menghadapi penderitaan. Itu di pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-19. Nah, di situ ada 3 poin di situ yang penting sekali ya, bisa kita perhatikan karena menguji realitas iman kita. Ya, pasal 4 ayat 12. Karena ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu pasal 14 ayat 13a sampai 14 ayat 16. Dan yang ketiga yaitu karena mempersiapkan kita untuk kemuliaan kedatangannya. Nah, itu di pasal yang keempat ayat 1, 3b, 17 sampai yang ke-19. Dan yang terakhir dari garis besar dalam 1 Petrus ini adalah nasihat dalam menghadapi penderitaan. Jadi ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Petrus di sini, yaitu yang pertama ada keadaan penatua, gembala domba. Pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat. Dan yang kedua yaitu kepada orang yang lebih muda. Ya, pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-11. Dan yang selanjutnya di pasal 5 ayat 12 sampai 14 itu bercerita tentang penutup. Nah, jadi di dalam 1 Petrus ini ada beberapa garis besar, itu ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama berbicara tentang hubungan orang percaya dengan Allah ya. Terus hubungan orang percaya dengan Allah, dan yang kedua itu hubungan orang percaya dengan Allah sendiri ya. Dan yang ketiga hubungan orang percaya dengan penderitaan ya. Dan akhirnya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima itu penutupnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini bercerita tentang bersukacita dalam menghadapi penderitaan. Di pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-19. Dan pasal 4 ayat 12 itu mengatakan karena menguji realitas iman kita. Ya. Karena ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena mempersiapkan kita untuk kemuliaan kedatangannya. Pasal 4 ayat 13b, 17 sampai 19. Nasihat dalam menghadapi penderitaan dan keadaan penatua menggembalakan domba ya, pasal yang kelima. Kepada orang yang lebih muda ya, yaitu pasal yang kelima ayat 5 sampai yang 11, dan yang terakhir ada penutup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam 1 Petrus ya, itu ada 5 pasal di situ. Itu sangat berkaitan dengan setiap manusia dan Allah gitu. Ya. Walaupun manusia itu menderita, banyak persoalan yang dihadapi, tetapi ketika kita tetap bersama-sama dengan Allah, mengandalkan Tuhan, maka
Tuhan pasti menolong kita. Nah, jadi di sini surat Petrus ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ya. Di dalam pasal 1 ayat 1 Petrus sendiri yang menuliskan. Petrus mengaku bahwa surat pertama ini ditulis oleh bantuan Silas, ya, yaitu dari Yunani, ya, Silwanus, sebagai juru tulisnya sendiri. Kita bisa melihat di pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, ya. Dia mengatakan, kemarilah Silas dalam bahasa Yunani dan gagah menulis tercermin dari surat-surat Petrus. Nada dan isi surat itu cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Simon Petrus, persekutuannya yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus selama bertahun-tahun, melandasi ingatannya kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, secara tidak langsung Petrus tampaknya juga menunjukkan pada penampakannya, ya, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kepada mereka di Galilea setelah kebangkitan. Tambahan lagi bahwa terdapat banyak persamaan di kedua surat ini dengan khotbah-khotbah Petrus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya menekankan pada tulisan Petrus sendiri, tetapi ada tulisan kitab yang lain di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Petruslah yang menjadi penulis kitab ini. Begitu. Jadi sudah sangat jelas sekali yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, Petrus mengalamatkan surat ini pada orang-orang pendatang yang tersebar di Asia Kecil. Ada Kekaisaran Roma, ya. Nah, beberapa di antara mereka mungkin kini adalah orang-orang bertobat yang menanggapi khotbahnya pada hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Nah, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Orang percaya ini disebut pendatang dan perantau, ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Nah, untuk mengingatkan mereka bahwa perzinahan mereka sebagai orang Kristen di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus dan mereka dapat mengalami penganiayaan di dalam diri mereka. Nah, oleh sebab itu kemungkinan Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap laporan orang-orang percaya di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan, ya, di pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-16 yang belum mendukung secara resmi oleh pemerintahan pada zaman itu. Nah, jadi Petrus menulis dari Babilonia di pasal yang ke-5 ayat 13. Nah, kata ini dapat ditafsirkan secara harafiah sebagai negara Babilonia di Mesopotamia atau sebagai ungkapan hiasan di Roma, di mana pada saat itu pusat tertinggi, ya, pada abad pertama. Walaupun Petrus mungkin satu kali berkunjung ke tempat penampungan bagi mereka di Yahudi Ortodok yang besar di Babilonia, kita lebih mudah menerangkan bahwa Petrus atau Silas dan Markus sedangkan bersama-sama di Roma, ya, pernyataan Paparias mengenai Petrus dan Markus di kota Roma pada awal dasar Waisa 60-an. Dan bukan di situ saja, ya, di Babilonia, ya. Nah, kemungkinan besar Petrus menulis dari Roma,
pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Ya, pastilah belum ada pertumpahan darah yang mengerikan oleh Kaisar Nero pada zaman itu di tahun 64. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah latar belakang daripada dan garis besar daripada surat 1 Petrus. Dan saya akan melanjutkan kembali kepada kitab 2 Petrus. Nah, tadi kalau kita berbicara mengenai tema utama di dalam 1 Petrus adalah menderita bagi Kristus. Tetapi di dalam 2 Petrus kita bisa melihat temanya adalah kebenaran sejati lawan guru-guru palsu. Ya. Ini sangat-sangat mungkin bertolak belakang, tetapi sebenarnya ini adalah sangat-sangat berkaitan sekali dengan kita, supaya kita lebih bisa memahami bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak memahami, mengerti bahwa ternyata ada orang-orang yang bisa kita lawan, yaitu guru-guru palsu tentang iman Kristen. Nah, di dalam 1 Petrus berbicara tentang penderitaan. Tetapi di dalam 2 Petrus ini berbicara tentang kebenaran sejati lawan guru-guru palsu. Nah, 2 Petrus ini ya memang tidak terlalu jauh ya, maksud saya ya, dalam tahun penulisannya. Kalau tadi 1 Petrus sekitar 60 sampai 63 ya, tidak terlalu jauh lah. Ya. Tapi kalau 2 Petrus itu 66 sampai 68 Masehi. Nah, apa sebenarnya tujuan ini ditulis kembali oleh Petrus? Yaitu kita bisa melihat yang pertama adalah untuk menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengajar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Ya, saya menegaskan di sini ya, bahwa tujuan 2 Petrus ini ditulis adalah menasihati orang mereka supaya mereka tekun mengerjakan kesalehan, hidup dalam kesalehan, supaya mereka bisa mengenal ya kebenaran akan Kristus. Yang kedua di sini tujuannya adalah untuk membeberkan dan menolak tindakan berakal busuk dari nabi dan guru-guru palsu. Di kalangan gereja-gereja di Asia Kecil yang sedang menurut kebenaran Rasul Petrus ini meringkas, yaitu di dalam Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18 ketika dia menasihatkan orang percaya yang sejati. Ya, di mana di situ dia menegaskan untuk mereka waspada supaya mereka tidak terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Ya. Dan terus di situ juga Petrus menginginkan supaya mereka bisa bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Nah, di dalam penerimaan surat ini itu ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya di daerah Asia Kecil, yaitu mereka yang memperoleh iman oleh karena Kristus Yesus. Artinya di sini kepada orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus di dalam dirinya secara pribadi. Ya. Dan ada beberapa, ya, saya lanjutkan kembali. Di sini ada beberapa garis besar dari 2 Petrus. Ya. Bagian pertama yaitu salam Kristen. Ya. Itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan sampai yang kedua. Dan selanjutnya ada pujian atas pengenalan yang benar.
di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-21. Nah, di garis besar selanjutnya bagian kecilnya itu berbicara tentang kuasa pengenalan akan Allah yang mengubah hidup, ya. Yaitu di 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Dan selanjutnya di situ ada sifat progresif pertumbuhan Kristen. Ya, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan Kristen, ya, kita bisa membaca di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-11. Dan selanjutnya ada kesaksian Rasul terhadap firman kebenaran. 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-21. Dan di situ juga selanjutnya itu ada motivasi, ya, di 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-15. Dan bagian selanjutnya ada metodenya, ya. Petrus menggunakan metode di situ, ya, di 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-21. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang sangat menarik sekali, ya. Kalau kita mau percaya tentang firman Allah, Alkitab, yaitu ada saksi mata dari firman yang dinubuatkan. Yaitu di 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-19. Dan ada pengilhaman kitab suci yang dinubuatkan. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Nah, selanjutnya ada garis besar yaitu tentang kecaman terhadap guru-guru palsu. Itu bisa kita baca bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-22. Dan di situ ada garis-garis kecilnya Bapak Ibu, ya. Yang pertama bagian A-nya itu yaitu yang dapat diharapkan dari guru-guru palsu. Ya, Bapak Ibu sangat-sangat akan diberkati ketika Bapak Ibu membaca Petrus ini. Ya, di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Dan selanjutnya berbicara tentang yang dapat mereka harapkan dari Allah. Ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-10. Dan beberapa ciri guru palsu. Ayat 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-19. Sangat jelas sekali di situ. Dan selanjutnya ada bahaya-bahaya kemunduran dari kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-22. Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini, ya, sangat menarik sekali kalau kita sebagai orang Kristen membaca dan mendalami kitab kita. Ya, karena di situ ada ungkapan yang luar biasa yang daripada Allah. Ya, dan yang selanjutnya garis besar dari 2 Petrus ini, yang keempat ada bercerita tentang kepastian kedatangan Tuhan. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-18. Di situ, ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18 itu ada 3 bagian di situ. Yang pertama ada penyangkalan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau hari ini mungkin kita menemui ada beberapa orang yang tidak percaya akan Allah dan mungkin juga mereka akan menyangkalnya. Karena ini sudah tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dan selanjutnya yang kedua itu kepastian kedatangannya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga berbicara tentang hidup menanti kedatangannya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Dan yang kelima di garis besarnya itu ada ucapan berkat. Ya tentu ini sangat penting sekali bagi kita. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Petrus ini ada banyak hal yang bisa kita gali, yang boleh memberikan kekuatan bagi kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena 2 Petrus ini akan mengungkapkan kebenaran sejati untuk kita bisa melawan guru-guru palsu yang tentunya hari ini akan kita temui. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hubungan apa sih sebenarnya hubungan kita? Ya, saya ingin menyampaikan dalam hal ini. Dalam usahanya melawan nabi-nabi palsu, Petrus mengulangi tema di Perjanjian Lama yang pastinya dikenal baik pembacanya.
banyak orang Kristen Yahudi yang memahami Taurat dan kisah para nabi dengan baik. Ketika Petrus merujuk pada firman yang telah disampaikan para nabi di Perjanjian Lama, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-21, dia membongkar kesesatan nabi palsu dan menyatakan fakta kalau nabi sejati pasti dipimpin oleh gerakan Roh Kudus yang berbicara melalui mereka. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Dan juga dia menyampaikan kutipan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia juga sangat keras melawan nabi-nabi palsu dengan bertanya, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 26, jelaslah kalau guru palsu yang ada di masa perjanjian baru dan lama, ya, di dalam perjanjian lama masih ada sampai sekarang ini. Surat Petrus ini masih sangat diperlukan, sama halnya 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita melihat latar belakang dari 2 Petrus ini adalah sadar waktunya tinggal sedikit. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Sedangkan gereja sedang menghadapi bahaya yang sangat besar. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-3. Petrus menyerukan pembacaannya untuk mengingat-ingat kembali. Ya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Dan memperdalam pikiran mereka supaya mereka bisa mengingat pengajarannya dengan baik. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 15. Maka itu dia meminta orang Kristen supaya lebih dewasa dalam iman mereka dengan memahami hikmat Kristen tertentu. Supaya bisa efektif dan produktif dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-9. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para penulis perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka sedang menyatakan otoritas mereka melalui iman. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai 21 dan pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, di mana Rasul Petrus menyerukan kepada mereka untuk tetap teguh di dalam iman dalam menghadapi para rasul, guru-guru palsu, di mana mereka telah menyusup dan menyesatkan jemaat mula-mula. Nah, untuk itu dia membongkar kesesatan mereka. Maka ia menggambarkan perilaku, pengajaran, karakter, dan ini sangat penting sekali. Ya, di mana hari-hari ini sudah mungkin jauh kita jumpai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Kristen percaya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah menjadi upah bagi mereka yang hidup dalam kekudusan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-3. Setelah memperingatkan mereka, Petrus sekali lagi menguatkan mereka untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat mereka, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia menutupnya dengan kata pujian untuk Tuhan dan juru selamatnya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah
latar belakang dan garis-garis besar daripada kitab 1 dan 2 Petrus. Ya. Mengapa saya sangat ingin mengajarkan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian? Bukan adalah supaya kita sebagai orang Kristen memahami makna Paskah. Ya. Lebih mendalami makna Paskah. Dan ini sangat berkaitan dan itu ada di dalam 1 dan 2 Petrus. Dan beberapa hari ke depan kita akan belajar bersama-sama kembali. Terima kasih atas kesempatan yang boleh saya gunakan ini, sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat bersyukur ya bisa mengenal Smart People ini, di mana saya merasa ya ada tambahan berkat Tuhan dari saya bisa menyambung lidah Tuhan memakai saya untuk menyambung pengetahuan saya yang dari Tuhan tentunya ya. Saya bisa menyampaikan bisa bersama Bapak Ibu saat ini ya. Nah, kembali saya mau menyampaikan bahwa saya adalah asal saya itu dari Kalimantan Barat ya. Saya orang Dayak Gugau ya. Tapi banyak orang menyampaikan bahwa saya dari suku Batak gitu. Mungkin karena memang saya sudah lama di Sumatera Utara. Saya kurang lebih 12 tahun di Sumatera Utara. Ya, sebenarnya kalau di suku Batak saya ambil marga Siburian ya. Dan Siburian itu sama dengan Simatupang, Sianturi, Togotorop dan Siburian. Ya. Dan di sana saya juga sebagai guru ya. Saya basicnya memang teologi ya, di S1 saya di STI Yogyakarta. Tapi setelah saya selesai tahun 2002 saya banyak ngajar di tingkat dasar SD, SMA dan perguruan tinggi. Ya, saya pernah mengajar juga di Jakarta ya, di beberapa sekolah di sana ya. Dan saya juga ngajar di beberapa perguruan tinggi ya di Sumatera dan di Kalimantan juga saya pernah mengajar. Dan pengalaman pelayanan saya juga pernah jadi mengembalakan maksud saya, dan saya juga pendeta begitu ya Bapak Ibu, meskipun hari ini saya fokusnya di pendidikan, di dunia pendidikan. Tapi saya juga melayani sebagai pendeta ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa tadi itu saya berasal dari Kalimantan Barat ya, di daerah Kabupaten Sintang. Tapi saya tidak di kota Sintang nih Bapak Ibu. Saya masih masuk dalam pedalaman lagi, masuk ke sungai masuk Kapuas. Nanti Kapuas ada anaknya itu namanya Sungai Ketungau ya, ada Ketungau Hilir, ada Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Nah, saya berada di Ketungau Tengahnya. Ya, kalau mau cerita lagi, saya berasal dari Desa Wirayuda, Kecamatan Nangamrakai. Tempat lahirnya saya itu di dusun, di dusun Kebanga namanya. Ya, sekarang juga namanya dusun Kebanga. Ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana ya. Bapak saya petani, mama saya juga ibu rumah tangga sebagai petani juga. Dan saya lahir dari 10 bersaudara ya. Maksud saya punya 10 bersaudara dan saya anak yang ke-8. Tapi beberapa hari yang lalu bahkan saudara saya yang ketiga itu yang dia meninggal ya, dan beberapa bulan yang lalu kakak saya yang pertama meninggal ya. Begitulah kehidupannya. Dari situ saya lebih memahami bahwa kita di dunia ini hanya menumpang saja begitu. Hanya yang bisa kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan kita melayani Dia.
Saya yakin itu adalah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus menyuarakan hati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan, itu adalah tugas kita untuk kita bisa memberitakan firman Allah. Baik, demikian saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.